Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carini dengan NIM 1901041 dari kelas PAIB semester 4. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Dalam strategi ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, adapun kelebihannya itu yang pertama, guru itu dapat menguasai kelas. Nah, guru itu maksudnya itu guru itu bisa mengatur dengan leluasa materi yang diberikannya gitu. Dan guru juga dapat mengontrol atau mengetahui sih bagaimana peserta didik itu memahami atau menguasai bahan pelajaran yang telah disampaikannya. Kemudian yang kedua, sangat efektif dilakukan. Materi yang diberikan kepada siswa tersebut itu sangat luas. Sementara waktu yang diberikan untuk pelajaran tersebut itu sangat terbatas. Kemudian yang ketiga itu bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar atau banyak. Nah, dalam hal ini tidak ada batasan minimal. Kelebihannya itu tidak ada batasan minimal gitu tuh. Minimal ukuran kelas, minimal jumlah siswa. Jadi ya sekiranya jumlah siswanya banyak, kita bisa memakai strategi pembelajaran ini. Kemudian yang keempat itu dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pelajaran, juga bisa melihat atau mengobservasi. Jadi selain kita bisa mendengar materi-materinya, kita juga bisa melihat dengan mengobservasi gitu tuh. Itulah kelebihannya. Kemudian kekurangannya, yang pertama itu sangat bergantung pada apa yang dimiliki oleh guru. Nah, dalam hal apa gitu tuh? Dalam hal seperti persiapan, pengetahuan, motivasi, dan kemampuan berkomunikasi, bertutur, serta berkomunikasi seorang guru. Nah, di sini tuh sangat terpaku pada guru, sedangkan siswa itu tidak diikutsertakan. Itulah kekurangannya. Kemudian yang kedua itu menyamaratakan kemampuan peserta didik sehingga tidak bisa melayani perbedaan setiap individu gitu tuh. Baik perbedaan pengetahuan, namanya juga menyamakan kemampuan ya. Nah, dalam hal apa sih? Dalam hal menguasai materi gitu tuh. Dalam hal menguasai materi, menangkap intisari makna gitu. Apa yang dituturkan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga itu mengakibatkan peserta didik itu hanya memiliki pengetahuan terbatas. Mengapa sih? Ya karena strategi ini komunikasinya tuh hanya searah antara guru dengan siswanya gitu tuh. Sehingga ya mengakibatkan peserta didik itu hanya memiliki pengetahuan terbatas ya dari guru tersebut gitu. Kemudian yang keempat itu hanya mungkin dapat dilakukan bagi siswa yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik. Nah, kenapa? Bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik atau yang tanda kutip kurang gitu tuh. Nah, menurut strategi ini siswa tersebut itu lebih baik memilih strategi lain gitu tuh. Karena di sini kekurangannya seperti ini strategi pembelajaran pembelajaran ekspositori tersebut. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan strategi ekspositori ini. Yang pertama itu persiapan. Nah, persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan siswanya untuk menerima pelajaran gitu. Adapun langkah untuk melakukannya, langkah yang harus dilakukan itu ya guru itu harus mempersiapkan bahan pelajaran itu secara lengkap dan sistematis. Kemudian yang kedua itu penyajian, yaitu menyampaikan materi pelajaran sesuai persiapan yang telah dilakukan. Adapun hal yang harus dilakukannya itu ya guru itu harus menyajikan bahan pelajaran secara lisan dan menyampaikannya itu secara jelas dan bisa dipahami gitu tuh. Kemudian yang ketiga itu korelasi, langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa dengan hal-hal yang lain yang memungkinkan siswa tersebut itu dapat menangkap keterkaitannya. Nah, hal yang harus kita lakukannya itu ya kita
hubungkan antara mata pelajaran dengan pemahaman dengan pengalaman pribadi, pengalaman siswa tersebut gitu. Itu namanya korelasi. Yang keempat itu menyimpulkan, yaitu memahami inti dari materi yang disajikannya, yaitu cara langkah yang harus dilakukannya itu ya meminta siswa itu mengambil meminta siswa itu mengambil kesimpulan atau menuliskan kesimpulan gitu tuh dari apa yang guru terangkan. Nah, menulis kesimpulan tersebut itu dengan bahasa atau kata-kata siswa sendiri gitu tuh. Di situ dikatakan menyimpulkan. Kemudian mengaplikasikannya, yang yaitu merupakan langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan dari gurunya. Adapun tekniknya atau hal yang harus dilakukannya itu ya dengan cara memberikan atau membuat tugas yang relevan dan memberikan ujian atau tes materi yang telah diajarkan kepada siswa. Jadi memberikan tes dan memberikan tugas gitu. Itu cara mengaplikasikannya. Kemudian dalam hal jadi bisa disimpulkannya, menurut pribadi itu dalam strategi ini bisa dilakukan gitu melalui metode ceramah. Namun tidak berarti proses penyampaian materi itu melupakan atau tanpa tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu sebelum strategi ini ditangkap atau diterapkan atau disampaikan kepada siswa gitu, terlebih dahulu dari pendidik itu harus merumuskan tujuan pembelajaran tersebut kepada siswa tersebut secara jelas, sistematis, dan terukur dan mudah dipahami oleh siswa tersebut agar tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai dan strategi pembelajaran ini bisa berjalan gitu. Nah, adapun strategi pembelajaran ekspositori sama halnya dengan cerita. Tadi kan bisa melalui metode cerita, bisa melalui metode ceramah. Dan dalam ceramah itu ada namanya cerita gitu tuh. Nah, cerita hikmah. Nah, dalam hikmah dalam konteks Islam ini itu diterangkan dalam Quran surat Yusuf ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul azim. Kami yang menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.